mempunyai sikap hati kita yang menaruh yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Dia selalu mempedulikan dalam setiap kehidupan bagi kita. Sebab dikatakan oleh Daud, Tuhan itu gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyertai aku sepanjang jalan hidupku. Inilah tanda iman orang percaya bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang akan selalu memperhatikan kepada domba-dombanya, yaitu termasuk saudara dan saya. Di mana saja saudara ditempatkan oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dipimpin oleh Tuhan, dan saudara dituntun oleh Tuhan di tempat yang terbaik. Saudara dikasihi Tuhan, Daud ketika menghadapi musuh, Daud tidak takut. Ketika Daud sebelum menjadi seseorang pahlawan, bahkan belum menjadi prajurit perang, Daud hanya seorang gembala domba. Namun di saat Daud melihat bagaimana saudara-saudaranya sedang menghadapi perang dengan orang Filistin, menghadapi Goliat yang besar, semua orang-orang Israel ketika melihat keberadaan musuhnya yang begitu besar, yang tinggi, orang yang raksasa besarnya, sebesar raksasa, dengan berpakai ketopong kepalanya, dan bajunya dia berpakai dengan baju jira, dan masih menggunakan dengan perisai, dan juga menggunakan pedang yang sangat mengerikan sangat. Namun Daud tidak takut melihat itu. Mengapa? Kalau saudara-saudaranya Daud mengalami rasa takut menghadapi mereka di saat Daud masih muda, belia, masih dengan kemerah-merahan, dia hanya cuma sebagai seorang gembala dan hanya berpegangan dengan ketepel yang ada di lehernya. Itu yang biasa dipakai untuk gembala ketika untuk menghadapi musuh, ketika dombanya atau lembunya mau diserang oleh musuh, maka Daud menggunakan ketepel untuk mengusir domba-dombanya, dan sehingga tidak ada satupun yang mengalami, harus dijaga dengan aman. Demikian juga gembala kita yang baik itu menjaga kita, melindungi kita, melindungi saudara. Umat pilihannya itu dilindungi, dijaga. Sehingga Daud tidak takut bahaya untuk menghadapi, sekalipun di situ Goliat yang sangat besar. Dia dapat berkata, ketika orang Goliat itu dengan sesumbarnya dan bahkan mengejek Daud yang kecil,
yang masih dengan kemerah-merahan. Apa artinya bagi Goliat? Menganggap rendah, dianggap rendah. Apakah aku ini? Kok anggap apa? Kok datang dengan ketepean? Goliat dengan lantang menyampaikan kegagalannya dengan luar biasa, dengan kekuatannya. Tapi Daud, dia mengatakan, Allahku, dialah yang akan melawan engkau. Aku tidak takut menghadapimu. Daud dengan ketepeannya diselesaikan kepada jidat daripada Goliat, maka Goliat jatuh tertelungkup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sekalipun saudara dalam kumpulan yang kecil, saudara akan dapat seperti Daud yang saudara lakukan, akan seperti Daud yang dia lakukan. Niscaya saudara menjadi orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Siapapun yang merendahkan engkau, maka orang yang direndahkan itu orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Daud merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan percayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia tidak takut menghadapi Goliat. Dia tidak takut menghadapi musuh. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai Daud. Maka di dalam Mazmur selalu berkata, kalau Tuhan itu menjadi tempat perteduhannya, tempat perlindungannya, menjadi tempat tumbuh pertahanannya, adalah Tuhan yang kita sembah. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia Allah penyelamat. Dia Tuhan Allah kita yang penyelamat. Tuhan itulah Allah kita penyelamat. Itu Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala yang baik. Dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan jiwa saudara dan saya. Dengan pengorbanannya seorang gembala yang baik itu, dan tidak mengizinkan saudara harus masuk di dalam terkaman binatang buas. Tetapi saudara ada dalam genggaman kuasa Tuhan yang menyertai orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, akan selalu hidup dalam penggembalaan kasih daripada Tuhan dengan luar biasa. Maka Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa yang aku takutkan, apa yang aku khawatirkan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buatlah Tuhan menjadi tempat perteduhan. Maka kepaksaiannya akan menuduhi engkau. Pagar tembok sebagai perisai menjadi pelindung engkau. Engkau tidak perlu takut dan khawatir untuk menghadapi segala malapetaka yang mengancam di depan saudara. Saudara akan dapat melihat begitu saja dengan matamu dan menyaksikan dengan matamu sendiri. Sekali 1000 lebah di sebelah kirimu dan sebelah kananmu, maka itu engkau akan dapat melihat dengan matamu sendiri. Karena aku menyertai engkau, karena malaikat yang diperintahkan untuk menjaga keluar dan masuknya orang-orang yang memberikan tempat hidupnya dalam perteduhannya adalah Tuhan sebagai gembala yang baik. Niscaya tidak akan pernah takut untuk menghadapi apapun.
Sebab gajah dan tongkat Tuhan yang menjaga dan melindungi kita dari musuh-musuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam Mazmur 91, dan sungguh-sungguh Daud ini menyaksikan betapa besar, betapa besar kasih daripada Tuhan atas orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang menaruh harap hidupnya kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan dan akan selalu dikala saat orang itu mengalami kesesakan dan berseru kepada Tuhan berkata, karena dia melekat hatinya kepadaku, dia mengenal namaku, maka bila dia berseru, aku akan mendengarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan adalah orang penggembalaan Tuhan, yaitu saudara adalah kambing domba Tuhan, domba-domba Tuhan yang dijaga dan dipelihara dan hidup diberkati oleh Tuhan. Sebab Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia akan membimbing aku ke air yang tenang. Ia akan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaannya, maka orang-orang kepunyaannya itu orang yang dipelihara, dijaga siang dan malam oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, akulah gembalamu itu baik dengan kasihnya. Gembala kita, gembala saudara adalah Tuhan kita, yaitu Yesus adalah gembala yang baik. Itu menjaga saudara, menyelamatkan saudara, menjamin keselamatan kehidupan saudara. Dan bahkan Tuhan Yesus akan selalu menyertainya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Dialah gembala yang baik. Tuhan Allah yang kita sembah, Dialah Allah yang baik, bukan Allah yang tidak baik, tetapi Dialah Allah yang baik, yang mengasihi kita. Dialah gembala kita. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Maka kalau saudara mengarahkan hati saudara dalam penggembalaan Tuhan, tentu mengarahkan, dengarkanlah suara Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, berilah waktu untuk Tuhan, bertemulah waktu untuk Tuhan. Bisa saudara akan menikmati, ketika saudara menikmati pertemuan saudara dengan Tuhan itu indah, maka kita merasa tenang, aman, dan damai. Tuhan Yesus